terlihat ya? Ini yang saya share screen. Terlihat, Kak. Terlihat, Kak. Oke, untuk yang pertama yaitu minggu pertama hari ini briefing placement test untuk materinya pipetting dan teknik pengambilan sampel. Untuk hari ini tidak menggunakan video, nanti videonya untuk topik selanjutnya. Nah, untuk topik selanjutnya kan isolasi DNA sudah dikirim ke Google Classroom ya. Nah, kemudian tugasnya setiap materi itu ada penugasan, yaitu membuat video pengambilan sampel. Kemudian untuk topik isolasi DNA ini membuat video praktikum isolasi DNA sederhana. Jadi kalian bisa menggunakan nanti isolasi DNA-nya bisa menggunakan pisang, kemudian juga bisa menggunakan nanas atau daun yang sederhana. Kemudian nanti bahan-bahannya ada sabun cuci itu biasanya yang digunakan sabun cuci cair, terus kemudian ada garam. Nah, nanti sederhana kemudian dikasih alkohol yang 70%, itu nanti kelihatan benang-benangnya itu. Nah, benang-benangnya itu DNA. Nah, setiap proses ini nanti di video yang kemudian di-upload di YouTube-nya masing-masing. Nah, di Google nanti ada G-Form-nya, Google Form untuk mengupload link-link video tersebut. Jadi kami mengoreksi dari melihat dari link-link yang kalian kirimkan. Itu untuk hasil tugas dari praktikum. Untuk selanjutnya ini topik uji kualitatif dan kualitatif DNA. Nanti tugasnya membuat makalah, sedangkan media ini materinya dengan video dan juga modul praktikum. Jadi nanti saya kirimkan modul praktikumnya ke Google Classroom. Kemudian ujian tengah praktikum, ini materi DNA mulai dari topik 1 sampai topik 3. Jadi ada teknik pengambilan sampel, kemudian isolasi DNA, uji kuantitatif dan kualitatif DNA. Nanti tugasnya yaitu laporan praktikum DNA yang dikumpulkan sebelum ujian tengah praktikum, jadi dikumpulkan pada hari Kamis. Yang digunakan untuk tiket masuk ujian tengah praktikum. Kemudian isolasi protein, ada video dan modul praktikum, nanti kalian membuat video juga dengan mengisolasi protein sederhana. Jadi di sini belajar kita mengenal dari isolasi DNA maupun protein sederhana, kita mengenal prinsip-prinsip untuk isolasi DNA maupun isolasi protein dengan bahan yang sederhana. Jadi secara dasar yang dibutuhkan itu sabun. Jadi sabun itu fungsinya masing-masing ada fungsinya tertentu. Misalnya untuk sabun, dia untuk menggemukkan sel dan juga untuk memecahkan sel sehingga DNA-nya bisa keluar. Kemudian ada penggerusan, juga itu untuk ekstraksi mekanik. Untuk yang kimiawinya pakai sabun. Kemudian untuk proses dari penambahan etang absolut itu presipitasi. Jadi ada di sini ada proses-proses atau prinsip-prinsip bagaimana cara mengisolasi DNA. Nah, nanti secara detailnya yang kalian pelajari untuk apa tuh? Yang ini yang basic, kemudian yang advance-nya nanti kalian bisa mengambil mata kuliah teknik analisis biologi molekuler. Jadi untuk ke sana agar memahami dulu bagaimana caranya untuk pengambilan sampel yang benar itu bagaimana. Kemudian selanjutnya uji kuantitatif protein ini menghitung kurva standar, nanti juga membuat makalah dan juga dari beberapa review jurnal. Jadi kalian membuat makalah misalnya untuk kuantitatif protein itu kan ada menggunakan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Nah, ada yang misal kelompok 1 nanti kita bagi kelompok ya. Ini kan ada 128 ya. Atau ada berapa totalnya ini? Atau 131. Nah, nanti dari kelas ABC ini dibagi menjadi jadi 10 kelompok. Lalu kemudian untuk
agar tugasnya berbeda-beda. Jadi untuk yang uji kuantitatif dan kualitatif ini membuat makalah. Misalnya kelompok 1 menggunakan spektro UV vis, kemudian kelompok 2 dia menggunakan apa? Kemudian bagaimana teknik atau prinsip dari spektrofotometer, kemudian ada kromatografi, kemudian teknik-teknik apa aja yang berbeda gitu. Jadi biar agar kalian bisa saling melengkapi, nantinya bisa untuk digunakan belajar bersama dan agar ketika ujian tengah praktikum maupun ujian akhir praktikum kalian bisa paham. Kemudian untuk teknik-teknik ini dan juga tugasnya ditanyakan tidak? Silakan jika ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Kak. Halo? Ya. Ya, saya Aisyah Fajrianti. Halo? Ya. Agak dikerasin sedikit. Oh iya. Ya, Kak, perkenalkan nama saya Aisyah Fajrianti dari kelas Biologi B. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena terkendala gitu, Kak. Kameranya nggak tahu rusak gitu. Oh iya. Jadi saya ingin bertanya, untuk ini tadi kan pembagian berkelompok ya, Kak. Nah, nanti misalkan berkelompok nanti itu beda-beda kan, di tiap topiknya itu. Nah, nanti jika tidak tahu ternyata sama gitu antara kelompok 1 sama kelompok 2 misal gitu. Apa itu gimana ya, Kak? Apa nanti ada pengkoordinirnya sendiri? Nah, terus saya ingin memastikan juga untuk di selain yang ujian itu, apakah tidak ada laporan praktikum berarti ya, Kak? Berarti laporan praktikum hanya ada di ujian dan di beberapa topiknya itu hanya seperti tugas-tugas yang berbeda gitu ya, Kak? Makasih. Iya, nanti kan ada kelompok-kelompok kan, sudah dibagi. Terus kemudian nanti kami buatkan topiknya. Kelompok 1 misalnya, menggunakan spektrofotometer UV-vis. Untuk kelompok 2, teknik spektrofotometer. Kemudian kelompok 3 menggunakan kromatogram apa. Kemudian kelompok 4 menggunakan UPLC, kemudian ada yang LC-MS. Nah, kalian membahas itu gitu. Jadi agar tidak berbeda. Nah, nanti di lain kesempatan jika ada, setiap topik nanti kan membuat makalah ini, jika ada waktu yang masih setelah materi, kalian bisa mempresentasikan. Nanti diacak untuk mempresentasikan kelompok mana yang akan presentasi. Oh, berarti yang menentukan dari kakaknya gitu ya, Kak, ya? Iya, nanti kami buatkan topik-topiknya. Oh iya, baik. Terima kasih, Kak. Ada lagi? Permisi, Kak. Saya Nisa Nabila dari kelas B, izin tanya, Kak. Untuk praktikum sendiri, apakah nanti pasti selalu ada pretest dan posttest ya, Kak? Terima Iya, kasih. ada. Jadi setiap topik 2, 3, dan seterusnya itu ada pretest, post-test. Salah satu sih, enggak semua. Terima kasih, Kak. Ya. Permisi Bu Dewi. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Ibtisra Ibrahim dari kelas A. Izin bertanya kalau boleh. Ini mengenai pembagian kelompok, Bu. Kan tadi disebutkan ada metode tadi 130-an ke atas. Nah, itu insya Allah kata Ibu tadi dibagi menjadi 10 kelompok ya, Bu, rencananya. Nah, Iya. Itu 10 kelompok, apakah per kelas atau total dari ini jadi ABC dicampur, jadi nanti kemungkinan kelompok satu itu ada yang ABC, ada yang A saja, ada yang AB atau bagaimana ya? Kalau dari rencana untuk Nah, kedepannya. enaknya kalian mau per kelas atau ini? Saya serahkan ke kalian aja untuk pembagian kelompok. Jadi kalian bisa membagi sendiri atau kami yang bagi. Kalian punya absennya enggak?
link daftarnya per kelas siapa gitu. Izin menjawab Kak, mungkin kalau dilihat dari jadwal perkuliahan bisa dilihat sih Kak urutan absennya per kelas. Nah, nanti kalian buat kelompoknya ya. Misalnya kelas A sendiri, berarti kan 3 kelas. 3 gitu, nanti yang satu kelas ada berapa sih? Izin menjawab sekitar Kelas A ada berapa kelas A? Ya udah Permisi. nanti dilihat dulu, terus kemudian kalian bagi kelompoknya ya. Iya, Kak. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk selanjutnya, tata tertib praktikum biologi molekuler, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum secara daring dengan bergabung pada Google Classroom dan Zoom dengan link yang telah diinformasikan. Semua informasi akan diumumkan pada Google Classroom. Kemudian, mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan praktikum. Apabila berhalangan hadir, dapat menginformasikan kepada PJ asisten dengan melampirkan surat sakit apabila sakit. Jadi kalau ada yang berhalangan hadir hari ini maupun ke depannya, nanti menghubungi saya untuk menghubungi saya dan menginformasikan apakah sakit ataupun berhalangan hadir karena apa. Kemudian apabila sakit, harap memfotokan surat sakitnya. Nomor 2 sudah jelas ya. Kemudian untuk nanti ketua PJ-nya saya nanti minta nomornya ya, ketua kelasnya masing-masing aja. Bisa nulis di kolom chat. Kemudian untuk tugas video diupload pada YouTube masing-masing dan mengunggah link tugas pada Google Form yang sudah disediakan ini. Kemudian tugas dan laporan dikirim ke email. Jadi email untuk praktikum biomol ini biomol@gmail.com. Untuk tugasnya di Google Form di https://s.ubac.id/tugas biomol. Kemudian untuk laporan akhir praktikum dikumpulkan via email pada minggu ke-7 sebagai tiket masuk ujian akhir. Jadi ini 7 kali pertemuan dilaksanakan sebelum UTS. Jadi kalian nanti UTS setelah UTS tidak ada praktikum lagi. Kemudian nilai akhir praktikum didapatkan dari nilai plasma tes, tugas, laporan, dan keaktifan selama praktikum daring. Jadi jika ada yang bertanya, terus kemudian juga ada yang selama kegiatan praktikum ini aktif, maka akan mendapatkan nilai keaktifan. Jadi diusahakan semuanya bisa bertanya baik di minggu pertama maupun sampai minggu terakhir. Kami akan mencatat nama-namanya yang aktif. Jadi ini ada nilai keaktifan selama praktikum daring. Dari sini ada yang tanyakan? Iya Kak, saya Nabila dari kelas B izin bertanya Kak. Ya. Di sini kan laporan itu sebagai salah satu tiket masuk kan Kak. Misalnya ada praktikan yang sakit dan sudah memberikan surat izin itu apakah nanti akan ada in-hall atau berarti laporan yang kalau ketika sakit itu berarti tidak dikumpulkan dan dianggap nol seperti itu Kak atau bagaimana? Terima kasih. Oke, jika tidak berhalangan hadir kalau sakit, nanti saya kasih kalau berhalangan sakit mungkin tidak bisa mengikuti pretest maupun post-test, tapi kan tugas dan laporan masih bisa dikerjakan. Jadi nilainya yang post-test maupun pretest itu 0. Kalau yang placement test itu ada di awal, jadi ada placement test, kemudian ujian tengah praktikum, ujian akhir. Untuk nilai placement test ini ada nilai placement test yang akan dilakukan hari ini, kemudian pretest, post-test, kemudian selama praktikum berlangsung, kemudian juga ada UTP dan UAP. Nanti ada soalnya.
ujian tengah praktikum dan juga ujian akhir praktikum. Baik Kak, berarti izin feedback berarti tidak ada in-hall seperti itu ya Kak? Mungkin Ya, untuk tidak ada. terus izin bertanya kembali Kak terkait pengumpulan laporan berarti setiap minggu atau beneran hanya ketika mau UAS itu baru dikumpulin semuanya Kak? Laporan ini sesuai dengan ini. Jadi laporan itu hanya 2 kali aja. Jadi kalau setiap Kamis ya, jadi kan ujian tengah praktikum ini laporannya pada hari Kamis, kemudian laporan praktikum protein pada hari Kamis. Nah, nanti kami akan mengecek siapa yang sudah mengumpulkan dan belum untuk melakukan ujian akhir praktikum pada hari Jumat. Jadi sehari sebelum itu dikumpulkan laporan praktikum DNA dan juga laporan praktikum protein. Baik Kak, kalau terkait pengumpulan tugas lainnya di minggu yang sama seperti itu ya Kak? Nah, kalau tugas itu juga tugas bisa dikumpulkan hari Jumat. Jadi maksimum Jumat jam 7 sebelum praktikum berlangsung ya. Baik Kak, terima Nah, kalau kasih. sudah selesai sebelum Jumat ya boleh kan tinggal mengisi ini Google Form. Nama, NIM, kemudian nanti upload di sini ataupun di email ini. Nah, untuk emailnya nanti kalian tulis apa itu topik berapa, kemudian nama ya. Topik, nama, kelas. Formatnya untuk di file dan juga di subjek email. Contoh, tugas topik 1. Topik 1 ini kan minggu ke-1 kan. Tugas topik 1, strip Dewi, kelas A, misal gitu. Ada lagi? Permisi Ibu, izin bertanya. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan. Ya, saya Dimas dari kelas Biologi C, izin bertanya Bu, untuk pembuatan video itu apakah ada durasi minimal atau maksimal dalam pembuatannya Ibu? Terima kasih. Tidak ada, yang penting bisa diupload saja. Baik Bu, terima kasih. Ya. Permisi Bu, izin bertanya. Karena tadi sudah ada format untuk tugas dan subjek email, untuk video apakah formatnya juga mengikuti ya Bu? Ya, mengikuti. Jadi dikirim topik. Nah, kalau untuk video mungkin dikasih topik 1, apa pengambilan sampel misalnya gitu. Kemudian nama kelas. Nah, nanti di-upload di YouTube-nya masing-masing. Kemudian nanti di Google Form itu kalian. Nah, ini emailnya apa, kemudian nanti nulis nama, NIM, kemudian topik praktikum, ada teknik pengambilan sampel, isolasi, dan seterusnya. Nah, untuk uji kuantitatif dan kualitatif kan tidak menggunakan video, tugas saja kan. Nah, nanti untuk yang 2 ini nggak usah masukkan ke Google Form, tapi memasukkan di email. Kemudian ini link tugas video, link YouTube-nya apa, kemudian submit. Nah, nanti kalian di email kalian nanti akan mendapatkan ini sebagai bukti kalau kalian sudah mengisi. Gitu. Nah, sudah jelas semua ya. Ini untuk di chat, ini bisa mengisi link absensinya. Misi Kak, izin memastikan, saya Zuratin Kurata dari kelas A. Itu kan kita kumpul laporan setiap mau ujian. Nah, itu berarti
dari 3 topik atau 2 topik sebelumnya itu digabung jadi satu gitu, Kak, jadi satu laporan. Yang apa? Kalau umpama laporannya kan tiap mau ujian itu kan. Nah, sebelumnya kan ada, kalau di topik DNA kan ada 3 topik. Nah, kalau di topik protein kan ada 2 topik. Nah, itu apa digabung gitu laporannya? Iya, digabung jadi satu. Kan itu satu apa ya gitu. Satu proyek kan, DNA sendiri, protein sendiri, jadi kalian gabung jadi satu. Jadi bisa bagaimana pengambilan sampel yang benar itu kalian tuliskan, kemudian sampel apa yang kalian ambil. Kan masing-masing kan sesuai dengan tugasnya. Misalnya kalau kalian mengambil sampel daun itu bagaimana. Nah, nanti untuk pengambilan sampel itu kalian kalau bisa juga kan nanti dibagi per kelompok. Nanti biar apa asisten aja yang bagi kelompoknya. Kemudian nanti untuk kelompok 1 topiknya itu pengambilan sampel daun misal. Untuk kelompok 2 nanti mengambil sampel apa, sampel apa, sampel apa. Nah, kemudian untuk apa itu, kalau sudah diambil seperti itu nanti kalian tulis di laporannya itu bagaimana gitu. Oh iya, Kak, makasih. Juga isolasi DNA, bagaimana tekniknya isolasi DNA. Kemudian bagaimana uji, yang penting 3 topik itu jadikan satu gitu. Permisi Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya Lydia dari kelas B. Saya agak bingung, jadi saya tarik kesimpulan ya Kak. Berarti laporan itu kita kerjakan 2 kali. Yang pertama untuk 3 topik pertama yang DNA itu, kemudian selanjutnya tentang protein. Dari 3 kali pertemuan tersebut masing-masing ya Kak ya. Dan dijadikan satu laporan. Kalau begitu untuk format laporannya sendiri seperti template-nya begitu, apakah ada dari pihak asisten atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, untuk template, iya format ya, format dan template-nya ya. Untuk formatnya dicatat aja apa bab 1, seperti membuat skripsi dan laporan pada umumnya. Jadi ada bab 1 pendahuluan. Misalnya kalian tujuannya apa? Untuk mempelajari teknik isolasi DNA, misalnya dari pengambilan sampel, kemudian isolasi DNA, atau analisis DNA, seperti itu. Nah, kemudian nanti, jadi ada bab 1 itu pendahuluan, ada latar belakang, dan juga tujuan. Kemudian untuk bab 2 itu ada tinjauan pustaka dan tinjauan pustaka aja. Tinjauan pustaka kalian bisa mengambilkan dari tugas kalian yang mereview jurnal. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya yaitu metode. Jadi metode yang kalian lakukan selama membuat video itu bagaimana? Misalnya pengambilan sampel nih, sampel diambil dari mana? Kemudian bagaimana teknik untuk mengulas bagaimana teknik-tekniknya itu kalian bisa masukkan di hasil dan pembahasan. Misalnya kalau sampel daun itu harus dibungkus dengan aluminium foil. Bagaimana cara yang benar itu bagaimana? Kalian bisa bahas. Nah, kalau yang dibungkus aluminium, alasannya apa? Kalau dibungkus dengan aluminium foil atau harus dimasukkan ke dalam kulkas atau bagaimana itu kalian bahas di hasil dan bahasan. Sudah ada metode, kemudian hasil dan bahasan, kemudian yang terakhir penutup, isinya kesimpulan dan saran. Dan juga nanti yang terakhir itu referensi. Sudah itu aja. Daftar pustaka. Baik Kak, terima kasih. Oke, kalau sudah kita melakukan nih tes, ya tes dulu ya, 10 menit. Oke, silahkan di chat itu ada link untuk tes praktikum. Silahkan diisi selama 10 menit, 10 sampai 15 menit deh, sampai 8.30. Sedikit kok soalnya. Nanti kita lanjut untuk diskusi ya. Oke, silahkan diisi sampai 8.30.